Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi anugerah, nikmat, sehat, kuat, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hal tersebut wajib kita syukuri sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, supaya apa? Supaya kita selalu mengingat Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat, karunia, dan kebahagiaan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini ya, di materi yang terakhir kita akan murojaah atau mengingat-ingat kembali, belajar kembali tentang materi bab 4, yaitu materi buku fiksi. Nah, pada materi buku fiksi ini kita akan belajar tentang sesuatu yang menyenangkan pastinya ya, karena ini bacaan. Mudah-mudahan antum semua hobi membaca ya, karena jika tidak hobi membaca maka rugi ya. Bayangkan saja antum, contohnya antum membeli buku ya dari pondok, buku paket itu kan antum beli kan. Nah, sayang sekali ketika antum tidak membacanya ya. Buku paket yang antum beli salah satunya buku paket bahasa Indonesia. Nah, itu orang tua antum sudah beli mahal-mahal tuh ya. Kewajiban antum untuk membacanya. Baik, kalau begitu langsung saja ya, nggak usah lama-lama. Untuk materi yang terakhir pada semester 1 ini, pada kesempatan ini Ustadz akan memberikan video supaya lebih fokus dan lebih konsentrasi. Baik, kalau begitu, buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa imajinasi pengarang. Peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa imajinasi pengarang. Jadi buku fiksi ini merupakan buku yang bercerita tentang peristiwa atau hal-hal sesuatu yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun di sini tidak semuanya itu berisi tentang kenyataan, atau tidak juga di sini berisi tentang khayalan. Bisa 50-50 ataupun 100% kenyataan ataupun 100% khayalan atau tidak nyata, atau bahasanya imajinasi ya, atau khayalan dari penulis atau pengarangnya. Contohnya nih ya, mungkin sebagian dari antum ada yang hobi membaca dan suka membaca contoh novel ya. Terus teks cerita pendek ya. Materi sebelumnya kan kita teks cerita pendek tuh. Nah, itu termasuk dalam buku fiksi. Nah, selanjutnya ada dongeng ya. Dongeng mungkin sebagian dari antum pernah diceritakan oleh orang tuanya atau kakaknya ya, cerita-cerita dongeng ya, seperti Malin Kundang, Kancil, dan lain sebagainya. Ada juga nih ya, seperti naskah drama. Nah, sebagian dari antum mungkin ada yang sudah pernah bermain drama ataupun menonton drama. Nah, itu teks dramanya atau cerita dalam drama tersebut biasanya diangkat atau merupakan bagian dari buku fiksi. Baik, kalau begitu langsung saja ya, next ya. Tak usah berlama-lama lagi. Oh ya, Ustaz juga berpesan nih ya, untuk antum juga mumpung di rumah ya, rajin-rajinan membaca buku ya. Baik, kalau begitu berikutnya unsur pembangun buku fiksi. Ada unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik? Yaitu unsur yang membangun teks fiksi dari dalam atau dari fiksi itu sendiri. Nah, unsur fiksi, unsur pembangun yang merupakan bagiannya, salah satunya ada unsur intrinsik, itu terdiri dari tema, alur ya, terus amanat, gaya bahasa atau majas ya. Ini hampir sama atau sama persis dengan unsur intrinsik teks cerpen, karena teks cerpen sendiri merupakan bagian dari buku fiksi. Nah, kita sudah pernah membahasnya unsur intrinsiknya ya, tema, amanat, alur, tokoh, penokohan ya, sudah pernah membaca, nanti akan kita ulas kembali. Nah, unsur intrinsik ini
ya, itu unsur yang fokusnya terdapat pada atau di dalam cerpen tersebut. Jadi ada teks cerpen nih, ada atau novel, fokusnya di situ, ya. Jadi fokusnya sesuatu yang ada di dalam teksnya, ya. Jadi semua yang ada dalam teks tersebut, ya, kita nggak bicara tentang pengarangnya atau penulisnya, kita bicara tentang teksnya, ya. Kita bicara unsur intrinsik, maka kita yang akan kita bahas adalah unsur dalam teks tersebut, ya. Nah, sedangkan kalau kita membahas pengarang atau penulisnya, maka masuknya ke unsur ekstrinsik, ya. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur yang mempengaruhi daya tarik cerita dari luar cerita itu sendiri, ya. Kalau intrinsik itu di dalam, kalau ekstrinsik itu dari luar. Nah, kalau intrinsik itu dalam teksnya yang kita bahas, yang kita analisis, di dalam teksnya, tema, amanat, tokoh penokohan, alur, itu kan di dalam teksnya. Nah, kalau ekstrinsik ini yaitu unsur yang mempengaruhi dari luar cerita, dari pengarangnya, ya. Nanti akan kita bahas, Ustadz akan jelaskan. Baik, kalau begitu selanjutnya adalah unsur intrinsik. Nah, ini unsur intrinsik dulu akan kita bahas. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan pokok atau ide utama dalam teks tersebut. Tema contohnya kepahlawanan, persahabatan, tema pendidikan, tema religius atau agama, tema sosial, ya, atau kemasyarakatan. Nah, itu dinamakan dengan tema. Ide pokok yang melatari dalam cerita tersebut. Pokoknya gagasan, ya, atau ide yang dominan, yang selalu muncul atau menjadi topik pembahasan dalam cerita tersebut. Atau bisa cari cerpen, novel, ya. Biasanya apa tuh kalau banyak, misalnya tentang persahabatan. Nah, itu persahabatan dari awal cerita, pertengahan cerita, sampai akhir cerita dibahas tentang persahabatan. Contohnya begitu. Selanjutnya, ada alur atau plot. Nah, alur atau plot ini terbagi menjadi 3. Baik. Yang pertama, alur maju. Ceritanya maju, menceritakan kehidupan yang akan datang, ya. Jadi ceritanya bertahap, ya. Ceritanya masa kecil kita, terus dilanjut masa remaja kita, masa dewasa kita, masa tua kita. Itu maju. Ada yang kedua namanya alur mundur. Nah, ini membahas tentang masa lalu, sesuatu yang sudah berlalu, yaitu kita misalnya sekarang nih, ya, sudah remaja atau dewasa, membahas atau mengingat kembali masa kecil kita dulu, terus diceritakan, ya, sampai akhirnya kita menjadi dewasa seperti sekarang. Itu menjadi termasuk dalam alur mundur. Nah, ada lagi namanya alur campuran atau alur maju dan mundur, dikombinasikan. Nah, alur ini secara mudahnya seperti ini. Ceritanya, ya, bisa menceritakan keadaan kita saat ini, menceritakan masa depan kita. Misalnya kita bercita-cita jadi dokter, bagaimana cara meraihnya, ya kan? Kita sekolah di MTS, setelah itu MA, setelah itu lulus, kita kuliah kedokteran, setelah menyelesaikan kuliah, wisuda, akhirnya kita dinobatkan sebagai dokter atau dikukuhkan menjadi seorang dokter. Akhirnya setelah menjadi dokter, dia membuka praktek, dia sekolah lagi untuk mengambil spesialis. Nah, itu alur maju. Nah, setelah itu, ya, setelah menjadi dokter spesialis, dia mengingat kembali tuh masa kecilnya dulu, ketika dia dilahirkan, ya, orang tuanya dibahas, ya kan, ayah dan ibunya, atau dia punya saudara, ya, bagaimana cara dia menceritakan kembali tuh dari awal tuh, dari masa kecil sampai remaja, dia ke MTS, ke MA, setelah itu dilanjutkan sampai akhirnya ke dokter spesialis, ya. Jadi maju dulu, setelah itu ceritanya langsung balik mundur, mengingat masa lalu. Atau bisa juga mengingat masa lalu terlebih dahulu, mengingatkan tentang masa kecil, perjuangannya dari orang tuanya, misalnya orang tua yang kurang mampu, ya, akhirnya dari orang tersebut berjuang, dia berjualan sejak kecil, dia sekolah dengan sungguh-sungguh, ya, gak pernah membolos dan lain sebagainya, akhirnya dia bisa seperti sekarang. Alurnya maju terus, akhirnya dinamakan alur campuran. Kurang lebih seperti itu. Bisa maju, setelah itu mundur, atau mundur dulu, setelah itu bisa maju. Itu dinamakan alur campuran, ya. Baik. Berikutnya amanat. Amanat ini merupakan pesan, ya, yang terdapat dalam cerita yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembacanya. Jadi pesan ini merupakan amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis kepada para pembacanya. Jadi setiap
cerita, entah itu cerita pendek, novel, dongeng, pasti ada pesannya kan. Seperti misalnya cerita tentang Malin Kundang. Pesannya apa? Betul, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Nanti bisa dikutuk jadi batu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Amanat itu bisa, atau nama lainnya pesan moral begitu dalam cerita tersebut. Baik, selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini sudah pernah Ustadz jelaskan pada saat kita live ya di Google Meet tentang sudut pandang. Biasanya sudut pandang ini terbagi menjadi 3. Sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama misalnya menggunakan kata aku atau saya. Itu sudut pandang orang pertama. Nah, ada yang lebih sering lagi nih. Ya, biasanya seringnya itu 2 yang sering digunakan ya. Sudut pandang orang pertama, aku, saya, itu sudah pasti sudut pandang orang pertama. Yang berikutnya sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata dia atau disebut namanya secara langsung. Ya, misalnya antum membaca sebuah novel, disebut namanya si ini, si fulan misalnya ya. Atau menyebutnya penulisnya dengan sebutan dia. Nah, itu sudah jelas sudut pandang orang ketiga. Begitu ya. Nah, untuk sudut pandang ini, jika antum ingin membahas secara lebih rinci lagi, silakan bisa antum cari di internet. Ustadz hanya memberi pengantarnya saja. Nah, untuk antum yang ingin mendalami tentang unsur intrinsik ini bisa dicari di internet. Kalau antum misalnya dengan penjelasan anak, masih mengambang Ustaz, anak pengen cari di internet dulu, silakan. Bagus itu. Artinya antum berpikir. Baik, selanjutnya para santriku sekalian, ada latar. Latar ini adalah terbagi menjadi 3, sama seperti alur tadi, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, ya. Adapun lagi ketika nanti antum misalnya sudah masuk ke bangku MA, akan dibahas tentang latar sosial, yaitu hubungan antar tokoh, ya. Misalnya tokoh A si Fulan dengan Pak RT, tokoh A si Fulan dengan temannya si Fulin misalnya ya, begitu. Nah, latar pertama yang akan saya jelaskan adalah latar tempat. Baik, latar tempat di sini adalah tempat kejadian peristiwa, ya. Misalnya di sekolah, di kantor, di hutan, di sawah, di lapangan. Nah, itu latar tempat. Ada berikutnya latar waktu. Apa itu latar waktu? Waktu terjadinya peristiwa. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, pukul 7, pukul 9, pukul 20 malam, pukul 19 malam, pukul 23.00 malam. Nah, itu biasanya termasuk dalam, bukan biasanya lagi, itu sudah termasuk latar waktu ya, penyebutan waktu termasuk dalam latar waktu. Baik, berikutnya ada latar suasana. Latar suasana di sini ya seperti yang antum pernah pelajari di kelas 8, yaitu latar suasana. Nah, suasana sudah tahu ya. Suasananya hening, syahdu ya, kalau ceritanya cerita-cerita tentang agama, religius misalnya suasananya syahdu, hening. Kalau ceritanya tentang petualangan, maka situasinya menjadi tegang atau gembira, senang. Nah, itu termasuk dalam suasana. Baik, suasana dalam cerita ya, suasana dalam cerita. Ketika anda membaca cerita tersebut, ceritanya kan biasanya ada yang diceritakan bahwa dia misalnya teraniaya, ya jadinya ceritanya sedih, ya si tokoh tersebut teraniaya, tokoh tersebut misalnya terjadi sebuah peristiwa, kecelakaan dan lain sebagainya, itu suasananya menjadi tegang dan lain sebagainya. Baik, kalau begitu setelah latar kita akan belajar tentang tokoh. Nah, tokoh di sini kita akan membahas perihal, kalau antum pernah main di sinetron atau di film, biasanya disebut dengan artis, aktris ya. Aktris ini diambil dari serapan dari bahasa Inggris, aktris atau aktor untuk laki-laki, aktris untuk perempuan. Nah, dalam cerita novel atau cerita pendek atau dongeng disebut dengan tokoh-tokohnya. Itu tokoh bisa disebut di sini tokoh itu ya, antum sudah tahu pastinya ya. Dan ana berharap antum sudah khatam lah masalah tokoh ini, yaitu biasanya nama-nama pemain ya disebut dengan nama jelas ya, misalnya Budi, Andi, Dudung ya. Itu ya, Muammar ya. Nah, biasanya gitu. Tokoh tuh ya. Ya, tokoh itu ya. Ustadz kita ya, Ustadz Antum ya. Antum kan suka banget tuh sama beliau ya. Ya, di kelas 3 kan. Baik ya, tokoh. Sudah tahu ya tokoh ya. Nah, tokoh ini tidak semuanya biasanya disebut dengan nama. Ada namanya enggak. Misalnya orang-orang itu pun termasuk tokoh. Teman-teman termasuk tokoh itu ya.
atau siswa-siswi ya, itu termasuk tokoh. Jadi tidak semua tokoh itu ada namanya. Ya, yang ada nama sudah jelas termasuk tokoh. Yang tidak ada, misalnya kerumunan masyarakat, nah itu juga termasuk tokoh tuh. Ya, kalau ketika Anda membaca novel atau cerpen, misalnya menemukan kerumunan masyarakat atau teman-temanku, nah itu termasuk tokoh tuh. Ya, jadi tulisnya. Jadi tokoh itu mencangkup para pemain yang berperan dalam cerita tersebut. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini ya, seperti yang sudah kita pernah bahas di Google Meet, yaitu gaya bahasa atau majas. Benar sekali. Nah, gaya bahasa ini ada banyak nih majas ya. Silakan Antum bisa pelajari di Google ya. Karena ketika Anda jelaskan nanti, Antum pasti akan lupa-lupa seperti yang pernah terjadi ya di Google Meet ya. Nah, Antum baca tuh di Google banyak sekali tentang majas ya. Pelajari gaya bahasa karena insya Allah ini akan muncul pada saat ulangan akhir semester. Baik, berikutnya. Ya, karena Ustaz juga sudah teriak-teriak nih ya. Udah 15 menit lebih nih. Nah, oke, langsung saja. Kita akan membahas unsur ekstrinsik ya. Mudah-mudahan nggak habis suara nih Ustaz ya. Latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini unsur ekstrinsik yang maksudnya unsur ekstrinsik buku fiksi ini mencakup latar belakang pengarang. Nah, jika unsur intrinsik itu ya kita membahas atau menganalisis di dalam teksnya, tema, tokoh, amanat. Nah, jika ekstrinsik maka kita membahas tentang pengarangnya atau penulisnya, bukan lagi cerpen atau novelnya. Yang kita bahas kali ini adalah pengarangnya, yaitu latar belakangnya. Latar belakang di sini bisa latar belakang pendidikan, ya, latar belakang misalnya pergaulannya ya. Nah, gitu ya. Jadi ekstrinsik itu bedanya intrinsik dan ekstrinsik mudah. Jika itu membahas tentang sesuatu yang di dalam atau peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Itu cerita entah novel, di dongeng, di cerpen. Nah, itu yang dibahas tentang teksnya. Tapi jika maka yang dibahas adalah pengarangnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, latar belakang pengarang di sini salah satunya pendidikan ya, pendidikannya pengarang. Pengarang di sini penulisnya kan bermacam-macam tuh, ada yang penulisnya sudah sarjana, ada yang magister, doktor, ya, bahkan doktor, profesor pun banyak yang menulis tentang buku fiksi. Ada juga yang mungkin lulusan SMA, lulusan SMP, atau bahkan lulusan SD, atau bahkan di sekolah. Nah, itu mempengaruhi, ya, itu sangat mempengaruhi gaya menulisnya pengarang. Yang dibahas pengarang apa. Misalnya kalau orang-orang yang profesor, dokter, maka mereka banyak tuh ya sesuatu yang kaitannya dengan pendidikan, cerita tentang sesuatu yang ada di dunia pendidikan. Misalnya jika penulisnya seorang ulama ya, banyak ulama-ulama yang mengeluarkan cerpen dan juga novel ya, banyak ya. Atau bisa cari di internet banyak sekali. Kalau anak bacanya yang pernah baca yaitu cerpen dengan judul buku kumpulan cerpen ya, dengan judul Lukisan Kaligrafi karya Gusmus ya. Gusmus ini adalah ulama dari Rembang ya. Bagus sekali. Itu bercerita seputar pendidikan, sistem pendidikan yang ada di pondok dan juga pergaulan yang ada di pondok bagi santri ataupun para pengajarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Oke, selanjutnya adalah latar belakang keadaan sosial. Keadaan sosial ini erat kaitannya dengan pergaulan. Seperti lainnya antum bergaul dengan teman antum, nah itu disebut dengan keadaan sosial. Pergaulannya dengan siapa aja sih? Misalnya dia bergaul dengan aparat ya atau militer. Makanya yang dibahas kemungkinan besar pengarang adalah sesuatu yang kaitannya dengan militer. Beda aja jika dia bergaulnya dengan misalnya dengan ulama gitu ya, dengan ustadz, dengan para asatid. Nah, maka yang dibahas pasti akan menyerempet atau bahkan benang merahnya dalam cerita tersebut berkaitan dengan agama, nilai-nilai agama akan diselipkan di situ. Nah, ini erat kaitannya nih ya, latar belakang pengarang ini ya. Baik, kalau begitu selanjutnya adalah latar belakang budaya. Oh ya, Afwan ya, gambarnya seperti ini supaya lebih mudah kalian, tapi tolong dimaklumi saja. Kenapa? Karena supaya mempermudah pemahaman kalian tentang budaya. Budaya di sini melingkupi seperti contohnya tari-tarian atau pakaian ya, itu termasuk dalam budaya dalam
Next cerita pendek. Oke, selanjutnya adalah berikutnya yaitu politik. Nah, bisa saja penulis ini berafiliasi atau bersangkutan atau berhubungan dengan partai politik misalnya atau tokoh-tokoh politik, maka unsur ekstrinsik misalnya nanti akan dibawa oleh penulis ketika misalnya menulis sebuah cerita, ya. Misalnya Terelie dalam salah satu novelnya, ya, antum bisa cari sendiri nanti, yaitu dia menyerempet sesuatu dengan hal yang berbau dengan politik, ya. Misalnya nih ya, ambil Terelie saja ya. Mudah-mudahan antum tahu itu siapa Terelie ya. Nah, kaitannya dengan politik, misalnya dia mendukung politik, misalnya partai politik tertentu, maka kemungkinan besar dia akan menyelipkan, misalnya berkampanye dalam cerpennya. Bisa, cuma diselipkan kata-katanya yang halus. Pilihlah partai politik yang mengayomi rakyat kecil, pilihlah partai politik yang menyuarakan suara dari agama, misalnya agama Islam gitu. Nah, nanti akan diselipkan seperti itu dalam cerpen, dalam novel atau dalam dongengnya. Gitu ya. Baik, kalau begitu untuk video kali ini kurang lebihnya cukup sampai di sini dulu. Silakan Anda pelajari ya tentang buku fiksi, ya, tentang cerpen, terutama dua materi ini yang insya Allah akan Ustaz ujikan kepada antum di ulangan akhir semester. Pesan Anda sih kepada antum sederhana saja, antum perbanyak membaca, jangan pernah bosan untuk membaca. Ya, terserah antum mau membaca apa saja, yang penting jangan membaca sesuatu yang berbau pornografi, jangan membaca sesuatu yang berbau kekerasan, berbau alkohol atau narkoba. Jauhkan itu semua dari antum. Jangan rokok ya, jangan suka dengan cerita-cerita yang merokok, nanti antum lama-lama akan terpengaruh ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kurang lebihnya seperti itu saja. Selamat belajar ya. Perbanyaklah baca-baca buku ya. Yang antum suka ya, supaya antum nyaman ketika membaca. Baik, perdalam lagi tentang buku fiksi, tentang cerpen, unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsiknya. Baik, kalau masih ada pertanyaan atau masih ada keraguan dari antum, silakan bisa bertanya kepada Ana pada saat jam pelajaran. Baik, kalau begitu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.